lihat presentasinya, silakan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Perdana dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan coba mempresentasikan PowerPoint saya mengenai Smart Nation. Di sini saya akan membahas mengenai Singapura dan Indonesia, atau lebih tepatnya kota Singapura dan juga Jakarta sebagai masing-masing ibu kotanya. Saya hanya membahas 3 aspek ini, yaitu tentang Public Services, Traffic Management, dan Open Data Evaluation. Jadi nanti saya akan membahas masing-masing program yang serupa dari masing-masing negara untuk coba saya bandingkan dan melihat apa yang bisa saya dapatkan seperti itu. Yang pertama yaitu di Public Services. Di sini keduanya menggunakan berbasis aplikasi mobile. Tidak heran karena di zaman sekarang tentu saja lebih mudah untuk mengintegrasikan program-program dari pemerintah agar lebih cepat untuk sampai di masyarakatnya, dan juga bisa lebih mudah digunakan begitu. Latar belakangnya menurut saya ini disebabkan yang pertama itu perkembangan teknologi, karena di zaman dulu itu kan masih menggunakan kertas dan sebagainya yang sulit untuk dikelola. Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang bisa lebih mudah, sehingga bisa untuk meningkatkan pelayanan publik. Kemudian mempercepat proses, karena sekarang teknologi yang berkembang bisa lebih efektif terhadap waktu dan membantu pekerjaan manusia, karena teknologi itu membantu pekerjaan manusia sehingga bisa untuk memperingan pekerjaan dan juga bisa mengurangi tenaga-tenaga yang dianggap bisa lebih dialokasikan ke pekerjaan yang lebih baik seperti itu. Di sini di Singapura saya mengangkat SingPass, yaitu Singapore Personal Access. Ini aplikasi mobile yang salah satu proyek terbesar dari program National Digital Identity dari Singapura. SingPass ini sudah diinstal lebih dari 1.600.000, sudah total dari Google Play Store dan juga App Store. Di Play Store mendapatkan rating 4,6 dari 5 dan di App Store mendapat rating 4,8 dari 5. Dikembangkan oleh Government Technology Agency sejak Oktober 2018 dan sampai sekarang masih dikembangkan sehingga bisa mempertahankan penggunanya dan juga rating yang sangat baik. Di fiturnya sendiri, yang pertama ada Safe Entry. Safe Entry ini keluaran karena adanya pandemi COVID-19. Jadi Safe Entry ini idenya adalah untuk mengawasi adanya kerumunan di tempat-tempat tertentu. Jadi di tempat-tempat tertentu di Singapura itu terdapat Safe Entry. Jika ada Safe Entry-nya, maka pengguna yang ingin masuk harus melakukan check-in. Adapun check-in yang dimaksud adalah nanti pengguna tinggal meng-scan QR code yang ada di tempat tersebut, biasanya di tempat masuknya, di pintu masuk. Bisa menggunakan SingPass. Jika menggunakan SingPass, maka tinggal meng-scan dengan aplikasi SingPass, lalu bisa mendapatkan Safe Entry Pass langsung. Sedangkan kalau menggunakan Trace Together ini lebih spesifik kepada Safe Entry itu sendiri. Lalu kalau tidak memiliki kedua aplikasi tersebut, bisa menggunakan ID card untuk membuktikan identitasnya, dan juga menggunakan aplikasi QR Scanner biasa. Nanti akan diarahkan menggunakan link, dan nanti juga harus membuktikan identitasnya terlebih dahulu. Mohon maaf Mas Bayu, mungkin slide-nya tampaknya belum berubah. Masih di apa ya Pak? Masih di slide pertama. Sekarang belum, Mbak? Masih di slide pertama di tempat saya. Sudah saya pindah-pindah dari tadi, Pak. Iya ya. Kalau begini, ya, ini sudah. Ini sudah. Tidak usah di slide ini atau gimana?
full screen tidak, Pak? Belum. Kalau di full screen bisa pindah tidak ya? Masih tetap nggak, Pak? Masih tetap, masih sama seperti tadi. Padahal sudah saya pindah. Nah, Oke, ini sini sudah saja ya, Pak. geser nih, ini sudah geser. Nah, Oke, tadi itu sampai di save entry. Jadi tadi save entry ini saya buat flag sendiri di bawah. Bentar. Nah, sini. oke. Nah, tadi itu cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan save entry pass. Jadi nanti pengunjung yang masuk akan harus mendapatkan save entry pass terlebih dahulu sebelum masuk, dan save entry pass itu mengumpulkan data dan melacak GPS dari smartphone pengunjung tersebut, sehingga ketika di dalam tempat tersebut pengelola tempat itu bisa melacak agar tidak terjadi kerumunan di dalamnya, sehingga mencegah penyebaran virus COVID-19 begitu. Dan ketika ingin keluar, diharuskan check out, dan check out ini hanya tinggal mengeklik icon check out yang ada di aplikasi. Seperti itu. Kemudian fitur SingPass selanjutnya yaitu akses. Akses di sini ada 3. Yang pertama itu service, yaitu layanan. SingPass menyediakan layanan dari pemerintah dan juga swasta. Sudah banyak perusahaan swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Uniknya di sini adalah jika masuk menggunakan SingPass, maka pengguna tidak perlu melakukan registrasi atau login terlebih dahulu. Jadi seringkali kita terlalu kerepotan dengan metode registrasi dan login yang kadang lupa kata sandi dan sebagainya. Nah, kalau di SingPass ini otomatis dari penyedia layanan itu bisa collect data dari SingPass, tetapi tidak perlu khawatir karena akses datanya yang diberikan dari SingPass itu terbatas, jadi keamanan data sudah terjamin dari pemerintah. Kemudian bisa mengakses data, bisa diakses oleh baik dari penduduk warga negara maupun bukan warga negara. Ini isinya yaitu data-data pribadi seperti yang ada di kartu identitas nasional. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mengecek berkas fisiknya. Dan juga kalau bukan warga negara itu bisa untuk memeriksa kapan tanggal kadaluarsa paspor dan visa dan sebagainya. Dan messages ini bisa SingPass ini bisa digunakan untuk memberikan pesan dari pemerintah kepada penggunanya, sehingga bisa lebih cepat sampai seperti itu. Kemudian ada verify, baik online maupun in person. Online ini, jadi kalau membuka dengan SingPass hanya memerlukan salah satu dari 3 metode verifikasi, yaitu fingerprint, face recognition, dan juga 6-digit passcode. Kalau in person ini, misal di tempat-tempat di tempat umum, bukan online seperti itu, di tempat offline, itu bisa menunjukkan SingPass-nya agar sudah terbukti identitasnya seperti itu. Jadi tidak perlu mengisi registrasi kalau misalnya kita di bank atau di rumah sakit harus mengisi formulir terlebih dahulu, dan itu memakan waktu yang sangat banyak. Kalau menggunakan SingPass tidak perlu melakukan itu. Dan yang terakhir ada authorize, transaction, dan juga dokumen. Transaction ini untuk pembayaran. Jadi di halaman pembayaran itu ada QR code, dan nanti menggunakan SingPass, kalau mengaktifkan otorisasi pembayaran, nanti pengguna tinggal meng-scan dan tinggal verifikasi menggunakan salah satu dari 3 metode verifikasi tadi. Kemudian baru pembayaran akan dikirimkan kepada tujuan gitu. Jadi kalau misal tidak diautorisasi, tidak akan sampai di orang lain, sehingga lebih aman. Dan juga di dokumen ini untuk penandatangan dokumen untuk mencegah kesalahan penandatanganan seperti itu. Jadi di dokumen itu ada QR code, dan kalau di-scan diperiksa terlebih dahulu apakah isi dari QR dan juga tulisan di dokumen itu sama atau tidak. Kalau sama berarti sudah menandatangani dokumen yang benar. Di Indonesia, di Jakarta sendiri ada aplikasi Jaki, sudah diinstal lebih dari 700.000
dan mendapatkan rating 4,4 dari 5 di Play Store dan juga 4,2 dari di App Store. Dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak September 2019. Jaki ini memiliki fitur yang cukup banyak, tapi saya hanya ingin membahas beberapa di antaranya yang mungkin mirip dengan SyncPass sendiri. Yang pertama ada Jak Corona dan juga Jak CLM atau Corona Likelihood Metric. Jak Corona ini, bentar. Kalau sini terlihat nggak ya? Halo? Yep, lanjut. Berubah belum ya, Pak? Masih slide yang Jaki. Ya, sudah, saya balikan saja. Tadi Jak Corona itu isinya adalah informasi mengenai perkembangan COVID-19 di Jakarta. Kemudian kalau Jak CLM ini fitur yang menggunakan machine learning. Jadi cara menggunakan Jak CLM sendiri itu sebuah tes. Jika pengguna mengisinya akan bisa mendapatkan hasil apakah dia direkomendasikan untuk tes PCR atau tidak. Jadi tinggal membuka aplikasi Jaki Mobile App, lalu memilih icon Jak CLM, kemudian mengisi identitas dan juga menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya itu dengan jujur, kemudian langsung keluar hasilnya. Dan jika misal dia termasuk dalam orang yang diprioritaskan untuk mengikuti tes PCR, maka bisa melakukan konfirmasi dengan ke puskesmas yang sudah disediakan nomor teleponnya seperti itu. Kemudian fitur selanjutnya yaitu Jakarta. Jakarta ini berisi berita terbaru di Jakarta. Jadi pengguna bisa mengakses berita terbaru hanya melalui aplikasi Jaki. Kemudian Jak Apps dan Jako ini mirip seperti fitur service access di SyncPass. Kalau Jak Apps ini mengakses layanan pemerintah, kemudian Jako ini mengakses layanan dari perusahaan swasta. Tapi di Jako ini kerjasama dengan perusahaan swastanya masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan SyncPass. Kemudian ada Jak Lapor dan Jak Response. Jak Lapor ini konsepnya sama seperti aplikasi Clue yang sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu. Jadi pengguna Jaki bisa melaporkan apapun yang bisa ditangani oleh pemerintah. Kemudian Jak Response ini respons yang diberikan pemerintah sebagai feedback-nya. Dan masih banyak yang lain. Kemudian ada benefit-nya di SyncPass dan Jaki sama-sama memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, kemudian memudahkan untuk mengakses layanan dan juga data. Kalau Jaki karena bukan aplikasi untuk identitas, jadinya hanya fokus kepada service itu sendiri. Kemudian di SyncPass memudahkan self verification menggunakan salah satu dari 3 metode tadi dan mengamankan transaksi dan juga penandatanganan dokumen. Sedangkan di Jaki mengintegrasikan program pemerintah karena Jaki aplikasi yang sangat kompleks karena memuat banyak fitur di dalamnya dan juga menyediakan informasi dan berita terbaru, terutama yang menyangkut pandemi COVID-19. Selanjutnya tools dan platform yang digunakan. Ini kalau ada salah saya mohon maaf karena masih belum terlalu paham. Keduanya sama-sama menggunakan mobile device. Kemudian di SyncPass menggunakan Internet of Things karena menggunakan QR code yang ada di tempat save entry dan juga di page transaction page dan juga dokumen dan sebagainya. Di Jaki sendiri Internet of Things-nya ada di QR code. Jadi ada fitur scan yang bisa untuk membuktikan keaslian dokumen SIKM atau surat izin keluar masuk yang digunakan untuk keluar masuk wilayah Jakarta seperti itu. Kemudian di SyncPass menggunakan artificial intelligence atau machine learning untuk fitur face recognition dan juga fingerprint untuk verifikasi diri. Sedangkan di Jaki ini digunakan untuk Jak CLM atau Corona Likelihood Metric tadi. Sedangkan di Big Data SyncPass untuk memuat banyak data yang besar di personal identity data. Sedangkan di Jaki ini
terdapat data yang banyak di berita, informasi, dan juga laporan yang tentu saja sangat banyak diterima oleh pemerintah setiap waktunya. Dan di Singpass ini ada tambahan fintech untuk payment authorization, walaupun tidak berhubungan langsung dengan pembayaran, tetapi karena meningkatkan keamanan dalam pembayaran, jadi menurut saya bisa termasuk dalam fintech itu. Yang kedua ada traffic management, karena perkembangan teknologi zaman sekarang ini sangat masif, jadi lalu lintas itu bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama karena banyak masalah yang timbul karena adanya lalu lintas, jadi diatasi dengan menggunakan teknologi. Latar belakangnya yang dialami oleh hampir semua kota-kota besar, yaitu kemacetan, kemudian kesulit-sulitnya untuk memonitor lalu lintas secara manual, apalagi hanya mengandalkan polisi lalu lintas, kemudian ketidakefektifan lalu lintas, dan juga keamanan lalu lintas yang sering terjadi kecelakaan. Di Singapura, mereka memanage trafficnya itu, Singapura ini adalah negara pertama yang memperkenalkan smart traffic management, bisa dibilang seperti itu, dengan berbagai produknya itu seperti area licensing scheme, vehicle quota system, dan juga yang menarik ini electronic road pricing system atau ERP. Jadi ERP ini dia adalah sebuah jalur yang kalau misal pengendara ingin memasukinya harus membayar terlebih dahulu. Jadi jika pengendara tidak ingin membayar, pengendara tersebut bisa menggunakan jalur alternatif. Tetapi ERP ini tentu saja lebih lancar seperti itu lalu lintasnya. Dan tarif yang digunakan oleh ERP ini cukup unik, yaitu menyesuaikan kondisi lalu lintas di sepanjang jalurnya. Kalau misal volume kendaraannya itu rendah atau lajunya bisa cepat, maka tarif ERP ini akan dikurangi agar pengendara bersedia untuk membayar dan menggunakan jalur tersebut. Sehingga walaupun membayar tetapi bisa worth it dengan kondisinya yang lancar. Sedangkan sebaliknya, kalau misal volume kendaraannya tinggi dan lajunya rendah, tarif ERP akan naik sehingga pengendara akan berpikir ulang jika ingin menggunakannya karena kondisi yang memungkinkan untuk terjadi kemacetan. Walaupun konsep ERP ini terkesan membebani pengendara, tetapi dalam kenyataannya data menunjukkan bahwa walaupun pendapatan pemerintah Singapura ini naik 44 juta dolar Singapura karena adanya ERP, tetapi terjadi penurunan di pajak jalan dan juga ARF atau Additional Registration Fee, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan kendaraannya, itu menurun sebanyak 329 juta dolar Singapura. Jadi ERP ini terbukti efektif untuk menurunkan jumlah kendaraan agar kemacetan tidak sering terjadi. Jadi selain mengatasi kemacetan, Singapura juga memperoleh pendapatan tambahan. Dan juga ada info lain, yaitu Singapura memperoleh ranking tertinggi di dunia berdasarkan US-based travel website bernama Fair and Wide. Traffic management Singapura dimonitori oleh hanya 12-14 orang oleh lembaga bernama Land Transport Authority atau otoritas transportasi darat. Real-time monitoring by detection camera. Sebenarnya ini fitur-fitur yang saat ini sudah sangat standar seperti itu. Kemudian ada speed graph untuk menunjukkan laju kendaraan yang ada di sepanjang jalur sehingga bisa untuk membantu menentukan tarif ERP tadi. Kemudian ada automated traffic light. Ini juga fitur standar untuk mengatur secara otomatis lampu lalu lintas berdasarkan volume kendaraan yang ada di situ. Kemudian jika ada kecelakaan, maka operation eksekutif langsung memberikan respon berupa memberikan pesan di signboard jalan raya sekitar bahwa sedang terjadi kecelakaan di tempat tersebut, dan juga langsung memanggil polisi dan juga
truk derek, dan tentunya ambulan untuk korban kecelakaan. Sedangkan di Jakarta dimonitari oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City atau JSC Command Center. Dikembangkan sejak 2016. Kalau di Singapura tadi, kalau tidak salah, sejak tahun 2007. Di Jakarta ini lebih menonjolkan dengan license plate recognition. Jika pengendara tertentu melakukan pelanggaran, akan dicatat seperti itu untuk akan mendapatkan denda. Kemudian vehicle dwelling public transportation ini untuk angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat, dan juga data tersebut bisa digunakan untuk menentukan pemberhentian atau halte yang tepat untuk kendaraan umum atau transportasi umum agar bisa lebih efektif juga. Dan juga illegal parking atau parkir sembarangan untuk ditindaklanjuti. Yang saya peroleh dari perbandingan kedua traffic management ini, menurut saya kalau di Singapura itu mereka lebih menekankan kepada efektivitas lalu lintas itu sendiri. Sedangkan kalau di Jakarta itu seperti berusaha untuk menekan pelanggaran lalu lintas yang ada, seperti adanya license plate recognition dan sebagainya itu untuk agar pengendara di Jakarta ini tidak melakukan pelanggaran lagi. Menurut saya itu sudut pandang atau pendekatan yang cukup berbeda, tetapi memang sudah yang terbaik mengingat masyarakat sering sekali melakukan pelanggaran dan itu terbukti cukup efektif sampai sekarang. Benefitnya ini menurut saya sama, yaitu bisa mengatasi latar belakang atau masalah karena adanya itu, yaitu mengurangi kemacetan walaupun masih ada, tetapi terbukti sangat efektif. Kemudian memudahkan untuk memonitor lalu lintas dan juga mengurangi beban kerja dari tenaga kerja manusia. Kemudian ada meningkatkan efektivitas lalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan lalu lintas. Kemudian dan platform yang digunakan IoT, terdapat kamera CCTV atau sensor yang dilengkapi dengan internet sehingga bisa mengunggah video rekaman di lalu lintas. Kemudian AI atau ML, ada video analytics software. Di sini software yang digunakan untuk menghitung volume kendaraan atau mendeteksi plat nomor kendaraan dan sebagainya. Kemudian big data, ada catatan lalu lintas, dan juga catatan pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Tentunya ada data yang sangat besar dan berubah sepanjang waktu. Kemudian ada cloud, itu sebagai storage-nya karena sangat besar dan bisa lebih dimudahkan jika menggunakan cloud. Dan ada fintech di sini terfokus kepada ERP payment. Di ERP ini menggunakan cash card seperti kartu, dan nanti hanya tinggal men-scan-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada open data evaluation. Di sini saya menggunakan sudut pandang dari Indonesia dan nanti bisa saya komparasikan dengan milik Singapura seperti itu. Jadi open data ini seperti yang sudah dijelaskan, yaitu inisiatif pemerintah untuk menyediakan portal open data untuk pihak lain, yaitu swasta dan juga masyarakat, agar bisa mengakses data dari pemerintah dan saling berbagi untuk mengakses, menggunakan, dan mengirimkan kembali seperti itu. Dan di dalamnya menyediakan format-format yang mudah digunakan agar bisa mendapatkan advantage yang maksimal dari data-data tersebut. Latar belakang menurut saya ini yang pertama adalah kebutuhan mengenai kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga pemerintah untuk mengatasi masalah. Karena pemerintah sendiri tidak mampu jika harus mengatasi masalah sendirian, dan tentunya harus diperlukan kolaborasi antara ketiga pihak tersebut. Kemudian kurangnya transparansi pemerintah ini lebih disebabkan karena dulu itu belum ada teknologi, dan tentunya sangat sulit bagi swasta dan juga masyarakat untuk mengakses data pemerintah karena di arsip-arsip fisik yang sulit diakses seperti itu.
Dan juga sulitnya masyarakat untuk mengakses data, ini juga bisa diatasi dengan teknologi, karena sudah menggunakan soft file seperti itu, karena dulu masih menggunakan kertas-kertas. Benefitnya, yang pertama, memudahkan pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat, karena adanya bantuan dari masyarakat untuk mengadukan masalah-masalahnya dengan mengunggahnya di open data ini. Kemudian meningkatkan transparansi pemerintah. Pemerintah secara tidak langsung memberikan datanya secara terbuka sehingga masyarakat bisa lebih menerima transparansi tersebut. Kemudian memfasilitasi akses data kepada masyarakat, lalu meningkatkan partisipasi aktif dan inovasi dari masyarakat, karena masyarakat bisa mengakses data dari pihak lain, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat lain, sehingga bisa meningkatkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu. Kemudian kelebihan dari Open Data Indonesia sendiri, menurut observasi saya di website Open Data Indonesia, itu data di-update setiap hari dan cukup banyak sebenarnya. Kemudian data tersedia dari berbagai sumber. Ini karena Indonesia terdiri dari banyak pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tersebut mengunggah, setiap pemerintah daerah mengunggah data, maka data yang terkumpul itu sangat banyak. Kemudian membantu peningkatan layanan publik, karena adanya tadi partisipasi dari pihak-pihak selain pemerintah, pemerintah bisa menggunakan data tersebut untuk meningkatkan layanan publik dan memudahkan riset dan juga inovasi bagi masyarakat untuk karena lebih mudah menjangkau data dari pemerintah. Kemudian ada kekurangannya, ya ini menurut saya sangat subjektif. Yang pertama, kurangnya partisipasi publik. Di sini saya melihat bahwa walaupun tidak tahu seberapa banyak masyarakat yang mengunggah atau mengaksesnya, tapi bisa dilihat dari pengunjung yang datang, dan sejak dikembangkan sekitar tahun 2014 kalau tidak salah, itu trennya sudah meningkat kemudian menurun kembali seperti itu. Kemudian terbatasnya ketersediaan format data yang rata-rata hanya menyediakan satu format. Mungkin bisa lebih baik jika menyediakan beberapa format agar bisa lebih mudah digunakan. Kemudian website interface yang kurang menarik, dan juga tata layout yang tidak terstruktur karena dibagi-bagi bukan berdasarkan kategorinya. Ini saya membuat perbandingan antara data.go.id dengan data.gov.sg itu milik Singapura. Di sini terlihat bahwa tampilan dari Open Data Indonesia itu hanya background, judul, lalu ada kolom pencarian seperti itu. Jadi lebih tidak menarik dibandingkan dengan Singapura yang menyajikan topik-topik tertentu yang lebih spesifik, dan juga ada Singapore at a glance. Itu menurut saya sangat membantu untuk memperlihatkan bahwa website ini menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pengunjung. Dan kemudian ini saya agar terlihat di sini terlihat jika dilihat data list datanya itu, di sini data.go.id memberikan fitur untuk memilih berdasarkan instansi dan juga label data. Menurut saya ini kurang efektif, karena kalau pengunjung ingin mencari di daerah tertentu atau kabupaten tertentu, mereka bisa mengetiknya saja di kolom pencarian, jadi tidak perlu ada fitur seperti itu. Dan juga di label data berdasarkan tahun juga sebenarnya bisa dilihat di
kolom pencarian. Karena di datanya sendiri, judulnya itu sudah memuat instansi juga label data, jadi kurang efektif. Sedangkan di Singapura ini menggunakan pembagian topik, yaitu ekonomi, edukasi, dan sebagainya, ini lebih efektif menurut saya karena tidak bisa mencari satu topik langsung hanya dengan menggunakan kolom pencarian, mengingat di kolom pencarian tersebut juga tidak menyebutkan topik-topik yang berkaitan dengan file tersebut. Lalu di sini ada perbandingan rank. Saya menggunakan website bernama SimilarWeb. Ini di bulan Januari 2021. Di sini keduanya memiliki tren yang menurun, dilihat dari trennya yang rankingnya yang semakin menurun, walaupun tidak bisa diinterpretasikan secara jelas, tapi sudah cukup memperlihatkan bahwa memang trennya itu sedang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini yang mengejutkan adalah dengan perbedaan jumlah penduduk yang cukup banyak, ternyata jumlah kunjungan dari kedua portal open data ini sangat signifikan, yaitu di Indonesia hanya 24,13 ribu, sedangkan di Singapura ada 203,96 ribu. Di sini sangat memperlihatkan bahwa open data Indonesia ini kurang diketahui oleh masyarakat, atau masyarakat tidak tertarik dengan website ini. Juga ada average visit duration di portal data Indonesia lebih lama, bisa disebabkan oleh mungkin cukup pencarian data yang memerlukan waktu cukup lama. Ada pages per visit 3,78 banding 2,66, memperlihatkan bahwa pendata Indonesia rata-rata dibuka, setiap pengunjung membuka sebanyak 3 sampai 4 halaman setiap kunjungannya. Dan juga ada bounce rate. Bounce rate ini persentase pengunjung yang langsung meninggalkan halaman setelah membuka halaman pertama. Jadi 54,3% pengunjung Open Data Indonesia langsung menutup atau meninggalkan halamannya setelah membuka halaman pertama. Sedangkan di Singapura ini terdapat 58,35%. Walaupun di Indonesia ini sedikit lebih baik, tetapi jika dikalikan dengan total visitnya, tentunya sangat berbeda jauh, sehingga Singapura masih dikatakan lebih unggul karena tampilannya juga lebih menarik dan lebih efektif seperti itu. Dan evaluation yang bisa saya ambil dari Open Data Indonesia, yang pertama meningkatkan website interface. Beberapa saat lalu di portal Open Data Indonesia ini sedang melakukan maintenance sepertinya, dan menyediakan form feedback yang bisa diisi oleh pengunjungnya untuk memberikan pendapatnya mengenai Open Data ini, dan harapannya bisa lebih ditingkatkan lagi setelah selesai dalam masa pembedahan tersebut. Kemudian meningkatkan publikasi, seperti yang terlihat di data tadi, bahwa total visits dari Open Data Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan dengan total jumlah penduduknya itu, sehingga sangat terlihat bahwa sangat kurang publikasinya. Lalu menyediakan pelatihan tentang bagaimana cara menggunakannya. Mungkin juga rendahnya partisipasi itu disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang cara menggunakannya, dan kemungkinan juga ada masyarakat yang ingin menggunakan tetapi tidak tahu, sehingga menghambat proses partisipasi tersebut. Dan juga meningkatkan respons pemerintah apabila mendapat data dari masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Sebaiknya pemerintah cepat menindaklanjutinya agar masyarakat juga merasa bahwa tidak sia-sia untuk memberikan informasi kepada pemerintah, agar untuk seterusnya tetap memberikan data sehingga bisa berkesinambungan agar semakin lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih.